Halo, selamat datang di channel Positif New. Apa kabar, sehat selalu ya? Salam untuk bangsa Indonesia. Mungkin kadang kita berpikir, kenapa saya selalu tidak sempurna dan tidak berguna? Tunggu dulu, jangan berpikir negatif terhadap Anda. Sekurang-kurangnya kita harus bersyukur. Mari kita lihat 5 tokoh inspirasi dengan keterbatasan fisik, dengan meraih kesuksesan luar biasa. Lee Hee-ah merupakan seorang pionis Korea Selatan. Lahir tahun 1985 dari seorang ibu bernama Woo Kap-sung, Lee Hee-ah merupakan penderita sindrom Down, dan dengan kedua tangan yang hanya memiliki 4 jari. Kelainan jemari tangan disebut lobster claw syndrome, berbentuk seperti capit udang, tanpa telapak tangan. Dia juga terlahir dengan kaki hanya sebatas lutut. Dengan kondisi ini Lee Hee-ah menyebutnya sebagai special gift, anugerah spesial dari Tuhan. Sebuah kelainan dan kekurangan fisik, ia tidak putus asa. Semangat Hea ibunya menginginkan Hea tumbuh wajar dan memiliki keahlian ibunya yang mencintai Hea sepenuh hati. Awal mula belajar piano, jari-jari tangan kanan dan kiri Hea tak bisa memainkan tuts-tuts piano secara sinkron. Namun, ibu Hea dengan sabar menemaninya belajar. Setelah jari-jari Hea kuat, terbukti dia bisa memainkan piano seperti orang-orang yang berjari normal. Hea terkenal sebagai pianis. Meski jarinya hanya 4, dia mampu bermain piano dan menggerakkan jari-jarinya secepat dan seluas orang normal. Kekurangan fisik pada tangan Hea inilah yang membuatnya harus belajar memainkan sebuah lagu hingga 10 jam. Hea tak pernah patah semangat dan tekun berlatih. Akhirnya Hea sukses dengan kerja kerasnya. Yang kedua, Cian Hang Yen. Cian Hang Yen baru berusia 3 tahun mengalami kecelakaan mobil pada tahun 2000, kedua kakinya harus diamputasi hingga sebatas bokong. Cian Hang Yen di Zhuangxia, Cina, bukan berasal dari keluarga kaya yang bisa membelikannya peralatan untuk membantunya berjalan. Namun Hong Yan tetap kuat meski harus berjalan dengan kedua tangannya. Kecelakaan telah mengambil kedua kakinya, tetapi tidak semangat dan tekadnya untuk membantunya berjalan dan menghindari gesekan aspal dan tanah dengan bokongnya. Kedua orang tuanya memberinya bola basket yang dibelah. Belahan bola basket tersebut jadi alas pantatnya agar mampu diseret saat berjalan dengan kedua tangannya. Hong Yan pun dijuluki sebagai gadis bola basket. Meski tidak memiliki kaki, Hong Yan tetap bercita-cita menjadi perenang tercepat. Dia tidak pernah membiarkan cacatnya menghambat impiannya. Impiannya adalah untuk bersaing sebagai perenang dalam tahun 2012 Paralimpiade, Olimpiade untuk penyandang cacat. Maka ia pun mulai mencoba mengikuti berbagai lomba renang bagi orang-orang yang mengalami cacat tubuh. Hong Yan mengaku bahwa tergerak melihat para atlet renang berlomba-lomba dan berusaha keras dalam sebuah olimpiade renang dunia. Keterbatasannya seolah menjadi cambuk untuk dirinya agar tidak dipandang sebelah mata. Tekad dan semangat yang kuat membuat Hong Yan layak diacungi jempol. Sudahkah kita memiliki semangat seperti Hong Yan? Yang ketiga, Helen Keller. Helen Adams Keller adalah bocah perempuan yang buta, tuli dan bisu. Namun kemudian ia tumbuh menjadi penulis, aktivis politik, dosen, advokat bagi disabilitas, dan pembicara yang suaranya didengar dunia. Helen dilahirkan di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat, pada 27 Juni 1880. Helen merupakan perempuan pertama yang tunanetra dan tunarungu. Pada paruh abad 20,
Helen menyoroti isu sosial dan politik, termasuk hak pilih bagi perempuan, perdamaian, dan pengendalian kelahiran. Dia berpidato di depan Kongres untuk menyerukan peningkatan kesejahteraan bagi tunanetra. Pada 1915, bersama dengan perencana kota ternama George Kessler, dia mendirikan Helen Keller International. Tekun mengatasi kondisinya yang begitu sulit. Dia dikenang sebagai seorang aktivis terkenal dan dihormati di seluruh dunia. Marilah kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Walaupun kondisi yang sulit, ia tetap semangat berjuang demi mencapai tujuan. Semoga kita semua juga terinspirasi. Yang keempat, Nicholas James Fujicich atau disebut nama Nick, lahir 4 Desember 1982, adalah anak pertama yang lahir dari sebuah keluarga Serbia. Dia lahir di kota Brisbane, Australia dengan keadaan fisik yang terkena gangguan tetra amelia langka, tanpa kaki, tanpa kedua lengan dan dengan 2 kaki kecil. Salah satunya memiliki 2 jari. Pada masa kecilnya Nick sering diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya. Pada usia 8 tahun, ia mulai memikirkan untuk bunuh diri. Fatalnya lagi, pada usia 10 tahun dia pernah mencoba untuk menenggelamkan dirinya di bak mandi. Akan tetapi, karena cintanya kepada orang tuanya, sehingga membuatnya membatalkan niat untuk bunuh diri. Nick akhirnya mulai menyadari bahwa prestasi adalah inspirasi bagi banyak orang, dan dia mulai bersyukur kepada Tuhan karena hidupnya yang berubah secara drastis, meskipun dalam kondisi cacat. Nick secara bertahap menemukan cara hidup yang lebih baik. Dia menulis dengan 2 jari pada kaki kirinya dan pegangan khusus yang meluncur ke ibu jari kakinya. Dia tahu bagaimana menggunakan komputer dan dapat mengetik hingga 45 kata per menit dengan menggunakan tumit dan kaki. Dia juga belajar untuk melemparkan bola tenis, bermain pedal drum, mendapatkan segelas air, menggunakan sisir rambutnya, memakai sikat gigi, menjawab telepon dan bercukur, berenang, dan bahkan diving. Selama sekolah menengah, ia terpilih menjadi Kapten McGregor, negara di Queensland, dan bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa untuk menggalang dana bagi orang cacat. Ketika ia berusia 17 tahun, ia mulai memberikan ceramah. Meski sejak lahir Nick sudah berbeda dari orang lain, ia tetap bisa sukses dan menjadi contoh bagi banyak orang untuk tidak mudah menyerah dalam hidup. Inilah mengapa orang-orang seperti Nick patut untuk dijadikan inspirasi. Di balik setiap perintangan dan tantangan dalam hidup, ada jalan terang yang akan menuntun kita menuju kesuksesan. Yang terakhir, Stephen Hawking. Ia lahir di Inggris pada 8 Januari 1942. Stephen Hawking merupakan salah satu fisikawan teoritis paling ternama dalam sejarah. Karyanya mengenai asal-usul dan struktur alam semesta merevolusi fisika menjadi yang kita kenal sekarang. Belum pernah ada ilmuwan setelah Albert Einstein, selain Hawking, yang bisa memikat imajinasi publik dan mendekatkan dirinya dengan puluhan juta manusia di seluruh dunia. Walaupun dia tidak bisa menggunakan fisik melakukan sesuatu di balik tubuhnya yang semakin tidak berdaya, tersimpan pemikiran tajam tentang kekagumannya pada alam semesta, bagaimana alam semesta terbentuk dan berakhir, tapi kehebatannya secara umum tidak terjamah oleh orang-orang awam seperti kita. Ini tak lain karena kontribusi besar Hawking terletak pada kajian abstrak kosmologi modern. Ia membahas mengenai black hole, pembentukan alam semesta, dan hal-hal besar lainnya.
yang hampir tidak punya efek untuk kehidupan sehari-hari kita. Mari kita belajar dari Stephen Hawking, gunakan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Itulah 5 tokoh yang luar biasa. Semoga kita juga bisa melakukan hal yang lebih hebat. Semangat untuk berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share.